Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya harus pagi, meskipun udah mau pulang. Jadi bayangannya jangan pulang gitu ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Duduk siap gerak, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, ketemu lagi sama Bu Viani. Hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Materinya apa? Kalau pembelajaran yang kemarin apa? Permutasi, terus kombinasi. Apa kabar hari ini? Ada yang nggak berangkat? Siapa? Oh, Akasa 1 aja? Sama Syifaun. Oke, semoga yang sakit segera sehat. Yang sehat dijaga kesehatannya. Kemarin yang nggak berangkat sudah sehat, Pak Anggun? Dicek sekitarnya, disiapkan bukunya. Dipersiapkan agar belajarnya lebih maksimal. Sampah-sampah kalau ada dibuang ke tempat sampah, keluar. Pastikan kondisi belajar kondusif. Bukunya udah di luar semua? Ada yang belum siap? Oh, itu sampahnya, buang dulu. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, kita memahami tentang apa? Coba dibaca. Ruang sampel, kemudian frekuensi relatif, dan peluang kejadian. Jadi ada berapa nih? Ruang sampel, frekuensi relatif, sama peluang kejadian, kata kuncinya. Lalu, kita juga akan belajar memecahkan permasalahan kontekstual yang terkait dengan peluang kejadian. Jadi untuk mempelajari peluang kejadian, kita perlu mempelajari dulu apa itu ruang sampel, apa itu frekuensi relatif. Gitu ya. Penilaian seperti biasa, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini terlalu dekat ya. Apa kata-kata hari ini? Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus siap dan tahan dengan lelahnya kebodohan. Nah, masih ingat nggak ini? Ayo diingat-ingat lagi. Menyusun sandi. Sandi maksudnya kayak password gitu ya. Menyusun sandi, kira-kira permutasi apa kombinasi? Memperhatikan urutan apa enggak? Ya, berarti apa? Memilih. Oke, dah ingat semua. Manfaatnya banyak. Membantu dalam pengambilan keputusan, memperkirakan resiko. Kira-kira kalau saya melakukan ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Seperti itu. Kegiatan pembelajaran seperti biasa, pretest, materi, diskusi, post-test, kemudian refleksi. Nah, submaterinya ini ya, ada percobaan, ruang sampel, yang belakang, frekuensi relatif, sama peluang kejadian. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kita pretest dulu untuk mengetahui apa ada yang sudah belajar, atau ada yang belum belajar tapi dikerjakan, tidak perlu lama-lama ya. 5-7 menit aja. Semangat. Adik. Sekarang ada gerak-gerak dikit yuk. Berpasang-pasangan aja di meja. Ada yang kurang nggak? Ada yang nggak dapat pasangan? Nah, bertiga. Loh, tuh yang mainannya pakai perhatikan ya. Si Jaat. Udah ada yang mau salah loh. Ya, betul. Ada yang salah? Ya. Si Jaat dan
Sijaa, up, 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 up. Down, 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 bom, bom. Oke, ice breakingnya cukup ya. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Kelompok ini ya. Nih. Semua udah dapet LKPD. Zamannya ibu dulu sih itu kayaknya hampir semua orang udah pernah main ya. Kalau anak zaman sekarang nggak tahu. Nah kalau di ular tangga itu kita biasanya pakai apa namanya? Dadu untuk menentukan nanti dia akan jalan. Jadi kalau kita lempar dadu punya berapa sisi toh? Kita coba aja ya. Jadi kalau dadu itu kan punya 6 sisi. Kayak gini ya. Tuh. Selek. Nah ini ya, ada 1 yang warna abu-abu, hijau, biru, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah biasanya dadu itu akan kita lempar dan kita nggak akan tahu dia itu jatuhnya berapa. Kita dapat berapa? Dapat 2 atau dapat angka 3, dapat angka 5 seperti itu. Nah ini yang akan kita pelajari. Oke? Seperti ini akan kita pelajari. Ini yang namanya apa? Peluang ya. Jadi kayak kita gini. Bentar. Ya. Nih, bisa aja nih kita lempar. Tuh, dapatnya 3. Jadi sekali pelemparan kita bisa aja dapat 3, 4 kita nggak tahu. Ini habis 3 berapa ya? Kita coba ya. 2. Kayak gitu. Akan diskusikan dengan segala sumber belajar yang ada dan juga materi yang akan sambil Ibu sampaikan di sini. Oke, cuma bedanya itu nggak ada ini loh, kurung kurawalnya loh. Sama. Itu apa berarti? Apa ini dari sebuah dadu kan? Munculnya angka 2. Ada berapa? Itu yang bawahnya ya, yang N kalau 12. Banyaknya ruang sampel. Kalau ruang sampelnya nanti tinggal kasih kurung kurawal kayak yang itu tadi. Nah, ini kan buat biar kalian itu pecahan. Ini yang pecahan kok ya? Ini yang semua. Ya. Benar ya, nomor 2 itu kelompok 2. Banyak ya. Nanti titik sampel nggak usah ditulis, yang ruang sampel aja. Sama banyaknya aja. Apa ya Mbak? 4 ya? Yang ini dulu deh ya. Coba perhatikan. Tadi ini soalnya apa sih? Peluang diperoleh huruf N. Dari kata manten. Manten terdiri dari berapa huruf? 6. Itu disebut apa?
ruang sampel. Jadi NS-nya ada 6. Terus yang mau kita cari peluangnya itu apa? Huruf N. Disebut juga bisa kita tulis NA ya. NA kalau pengerjaan gitu ya. Kalau esai per NS jadinya 2 per, boleh disederhanakan. Betul ya ini ya. Terus coba perhatikan yang K2. Tadi yang dicari, tadi pada terjebak ya kayaknya ya. Peluang dadu muncul matanya itu 2. Nah tadi, perhatikan dulu. Tadi kebanyakan itu ada yang mau nulisnya itu 2. Siapkan alat tulisnya. Gampang soalnya. Yuk dikerjakan dulu. Kalau udah selesai nanti kayak pulang. Berdasarkannya sekarang tapi ya. Post test itu untuk apa sih? Untuk agar ibu tuh tahu tadi itu benar-benar semuanya paham atau ada yang belum kayak gitu. Nah belum berarti ya perlu belajar lagi. Gitu. Yo. Lo baca pelan-pelan ya biar enggak salah paham ya. Ya. Jadi peluang. Ngapa? Dadunya 1. 1 dadu. Ganjil udah dapat nggak dibalikin lagi, terus berapa kemungkinan ganjil kalau misalnya mau dapat lagi. Seperti biasa ya, di foto dikirim ke ibu. Nah silakan melakukan refleksi, memberikan masukan untuk pembelajaran yang sudah terjadi. Apa yang masih kurang atau apa yang diinginkan mungkin. Ada ini ya, ada kata-kata terakhir penutup. The more reflective you are, the more effective you are. Jadi kalau kalian itu sering merefleksi atau evaluasi ya, itu akan membuat diri kalian lebih efektif dalam melakukan apapun. Kayak gitu. Belajar apa aja hari ini? Coba. Peluang itu rumusnya apa? Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya semestanya. Oke, terus kalau frekuensi relatif itu sama peluang? Sama. Terus kalau ruang sampel tadi apa? Bedanya sama titik sampel? Dimasukkan ke dalam himpunan ya, ada kurung awalnya. Kalau titik sampel enggak, gitu ya. Untuk mencari banyaknya titik sampel bisa menggunakan cara kemarin, kaidah pencacahan. Oke? Seperti ini tadi yang koin dilemparkan 4 kali, kita bikin 4 tempat. Masing-masing punya 2 kemungkinan, tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16 kemungkinan. Tinggal kita list ada berapa kita list si kemungkinannya sampai jumlahnya 16. Gitu? Cukup sekian hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Ketua Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Berdoa cukup. Oke, sekian dari Bu Viani. Besok kita materinya tentang ada komplement dan variasinya pokoknya ya. Kalau
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.